Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan proses atau mekanisme persalinan. Mari kita simak videonya. Tahap pertama dari proses persalinan adalah engagement, yang mana engagement itu artinya kepala sudah memasuki pintu atas panggul. Dengan adanya kontraksi, maka kepala akan terus turun dan proses penurunan ini disebut descent. Pada waktu kepala turun, itu posisi sutura sagittalisnya dalam keadaan melintang dan sejajar dengan sumbu jalan lahir. Ini disebut synclitismus. Nah, bagi teman-teman yang masih belum mengetahui apa itu sutura sagittalis, nah silakan teman-teman nonton dulu video penjelasan tentang anatomi kepala janin. Di sana saya juga sudah jelaskan sekaligus dengan sutura dan ukurannya. Nah, ini namanya synclitismus. Nah, jika kepala janin mendekati arah promontorium, ini namanya asynclitismus. Kemudian, apabila kepala janin mendekati arah simfisis, ini namanya asynclitismus posterior. Nah, ini adalah synclitismus, asynclitismus posterior. Tahap selanjutnya adalah fleksi. Ketika kepala bayi ini hampir mendekati HOT3 atau mendekati spina ischiadica dan menyesuaikan dengan jalan lahir, maka kepala bayi akan mengalami fleksi. Yang mana fleksi itu dagu mendekati dada janin. Bagi teman-teman yang masih belum mengetahui apa itu spina ischiadica, silakan teman-teman nonton dulu penjelasan video tulang panggul. Nah, kemudian karena ada kontraksi tadi, dia akan terus terdorong turun. Nah, karena terhambat oleh koksigis, maka terjadilah putaran paksi dalam. Ini sekaligus dengan menyesuaikan dengan jalan lahir. Setelah putaran paksi dalam selesai, maka kepala janin akan mengalami ekstensi. Nah, ekstensi itu kebalikan dari fleksi. Yang mana fleksi tadi seperti ini, sedangkan ekstensi itu dagu itu akan menjauhi dada. Nah, akan menjadi seperti ini. Di saat ekstensi ini, maka kepala janin akan lahir. Kemudian tahap selanjutnya akan terjadi putaran paksi luar setelah ekstensi tadi. Putaran paksi luar ini terjadi karena bahu menyesuaikan dengan sumbu jalan lahir. Setelah putaran paksi luar selesai, maka akan terjadilah ekspulsi, yang mana janin akan lahir seluruhnya. Nah, posisi janin keluar itu bukan lurus seperti ini, tapi seperti ini. Nah, biparietal. Seperti itu, teman-teman. Maka terjadi ekspulsi, lahirlah janin seluruhnya. Teman-teman, secara ringkasnya proses persalinan itu tadi berawal dari engagement, yang mana kepala sudah memasuki pintu atas panggul. Kemudian akan terus terjadi penurunan karena adanya kontraksi, itu disebut dengan descent. Nah, pada saat descent atau penurunan ini terjadi, posisi kepala janin ini akan berposisi synclitismus. Nah, synclitismus sejajar dengan jalan lahir, asynclitismus kepala janin mendekati promontorium, asynclitismus posterior kepala janin mendekati simfisis. Kemudian kepala janin akan terus turun sehingga sampai di spina ischiadica, itu kepala janin akan mengalami fleksi karena adanya tahanan. Nah, kepala janin akan mengalami fleksi. Setelah mengalami fleksi, maka kepala janin akan mengalami putaran paksi dalam. Setelah putaran paksi dalam selesai, terjadilah ekstensi. Setelah ekstensi, terjadilah putaran paksi luar karena bahu ingin menyesuaikan dengan jalan lahir. Terjadilah putaran paksi luar. Setelah putaran paksi luar, maka ekspulsi. Janin akan lahir keseluruhan. Nah, sekian teman-teman penjelasan tentang mekanisme persalinan. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang bingung, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Oke. Sekian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.